Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ya belajar di rumah dan semoga kalian semua selalu keadaan sehat walafiat. Amin amin rabbal alamin. Tetap jaga kesehatan di rumah ya. Bagaimana puasanya hari ini? Lancar? Sudah ada yang bolong belum puasanya? Sudah? Belum? Iya, mungkin ada yang sudah ya. Dan yang belum, semangat terus ya. Yang sudah juga nggak apa-apa, semangat terus sampai nanti akhir bulan Ramadan ya. Semoga kalian tamat sampai akhir bulan Ramadan. Amin, amin, amin. Ya baik, sekarang kita akan belajar pelajaran akidah akhlak. Silakan kalian persiapkan dulu bukunya. Kalau sudah, buka pada halaman 110. Sudah? Baik. Minggu kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara menghindari dari sifat malas ya. Karena sifat malas akan merugikan diri kita sendiri ya. Makanya menghindari sifat malas itu dengan cara giat belajar dan bekerja untuk menjadi orang yang sukses ya. Karena ada peribahasa yang mengatakan rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Nah, kita tidak mau ya terhadap menjadi orang yang bodoh ya. Iya, jadi kita harus selalu rajin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang akibat buruk dari sifat malas. Apa saja sih akibat yang akan terjadi jika kita selalu bermalas-malasan? Nah, sebelumnya kita harus tahu ya, sifat malas ini harus kita jauhkan dari kehidupan kita sehari-hari ya. Kenapa? Kenapa coba? Ada yang tahu tidak? Harus kita jauhkan sifat malas ini, sifat yang tercela ini. Karena akan merugikan diri kita sendiri ya. Salah satu bentuk kerugiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, waktu menjadi terbuang sia-sia ya, karena kita selalu menunda-nunda pekerjaan ya. Di waktu terbuang sia-sia. Yang kedua, cita-cita dan keinginan tidak akan tercapai. Kenapa tidak tercapai? Karena kitanya malas belajar ya. Kalau kita malas belajar, nilai kita pun akan jelek. Kita pun tidak memahami pelajaran dengan baik karena kita malas ya. Jadi cita-cita kita juga akan jauh dari kita kalau kitanya selalu bersikap malas ya. Kemudian yang ketiga adalah bentuk kerugiannya memiliki rasa penyesalan pada suatu waktu. Sekarang mungkin kalian belum menyesal ya dengan sikap malas-malasan kalian, tapi suatu hari nanti kalian akan merasakan penyesalan. Kenapa kemarin-kemarin saya tidak rajin belajar? Akhirnya sekarang ketika ujian saya mengalami kesulitan. Nah, misalkan contohnya seperti itu ya, pasti suatu saat kalian akan melakukan penyesalan. Merasa menyesal ya sudah membuang-buang waktu kalian. Kemudian yang keempat, dijauhi oleh teman, saudara dan orang lain. Kenapa? Karena orang lain tidak suka melihat orang yang malas ya. Orang itu senang dengan diri kita yang rajin. Nah, seperti itu ya. Jadi itulah beberapa contoh akibat buruk dari bersifat malas ya. Sifat malas itu harus dijauhkan dari kehidupan kita sehari-hari. Malas mengakibatkan orang merugi dalam hidupnya. Nah, seseorang yang membuang-buang waktu dengan bermain ya, misalkan seorang siswa ya, kerjaannya hanya bermain saja, tapi tidak mau belajar ya, berarti dia melakukan pekerjaan yang sia-sia karena selalu bermain. Bermain itu ada waktunya ya. Ada waktu bermain, ada waktu belajar, ada waktu istirahat. Jadi kita harus disiplin dengan waktu ya, jangan bermalas-malasan ya. Jadi waktu yang telah lewat tidak bisa diulang kembali. Nah, itulah makanya kita harus memanfaatkan waktu dengan baik, jangan bermalas-malasan. Kalau bermalas-malasan ia akan menyesal di kemudian hari. Seperti dalam kata-kata Mutiara, waktu itu bagaikan pedang. Kalau kamu tidak memanfaatkan, ia pasti memenggalmu. Nah, itu ya kata-kata Mutiara. Jadi, waktu itu bagaikan pedang, tajam. Kalau kamu tidak memanfaatkannya, tidak memanfaatkan pedang tersebut, maka
pedang itu pasti akan memenggalmu. Nah, jadi waktu itu akan menenggelamkan kalian kalau kalian tidak manfaatkan dengan baik karena terlewat dengan sia-sia. Nah, seperti yang Nabi kita ya Muhammad SAW bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Sadaqallahul azim. Ya, artinya adalah bekerjalah untuk kepentingan duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok. Hadis riwayat Ibnu Asyakir ya. Nah, dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa agama Islam memerintahkan kita berusaha yang seimbang antara memenuhi kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat ya. Giat berusaha dan tidak malas mencari yang baik seperti rajin belajar akan menguntungkan diri kita sendiri di samping menyenangkan orang di sekitar kita juga. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan bahwa orang yang paling rugi ialah orang yang mempunyai kesempatan belajar tetapi selama di dunia ia tidak mau belajar. Nah, itu ya akibat-akibat dari perbuatan malas. Jadi perbuatan malas itu adalah perbuatan yang tercela yang harus kita hindari ya. Malas itu apa? Tidak mau bekerja, tidak mau melakukan sesuatu apapun itu ya. Nah, apalagi salah satu bentuk kerugian bersifat malas adalah waktu yang terbuang sia-sia. Dan kalau waktu sudah terbuang sia-sia, apapun yang kita inginkan juga tidak akan tercapai ya, karena kita selalu merasa malas melakukan apapun ya. Orang malas adalah orang yang merugi ya. Kenapa? Karena dia tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Nah, kalau misalkan sudah malas, nanti suatu saat pasti akan menyesal di kemudian hari karena sudah bersikap malas. Nah, seperti itu ya. Jadi Ustazah minta kalian jauhkan itu sifat malas ya. Jadi rajin-rajinlah kalian dalam hal apapun ya, dalam belajar, dalam membantu orang tua, dalam bermain juga ya. Kalian boleh bermain, belajar, ya istirahat itu ada waktunya. Jadi jangan bermalas-malasan ya, disiplinlah dengan waktu, gunakan waktu sebaik-baiknya ya. Mungkin itu saja untuk materi akidah hari ini. Kalau misalkan ada yang tanyakan, silakan tanyakan ke Ustazah ya. Untuk tugasnya yaitu kalian silahkan kerjakan latihan soal di buku ya, halaman 113 sampai 116 ya. 116 itu kalian mengerjakan TTS soal teka-teki silang ya. Ya, yang ada ininya soalnya di halaman 115 dan kotak TTS-nya dari 116 ya. Itu saja mungkin tugas untuk hari ini. Silakan mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.